Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Proses Rekrutmen. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Putri Windy Aprilia dengan NIM 092. Yang kedua, Mila Aisilia Damayanti dengan NIM 112. Yang ketiga, saya sendiri, Ines Setiawati dengan NIM 114. Pada presentasi kali ini, pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, pengertian rekrutmen. Yang keenam, tujuan dari adanya rekrutmen. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya rekrutmen. Yang kedelapan, tahapan-tahapan dari proses pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Werther dan Davis pada tahun 1969 mengemukakan perencanaan sumber daya manusia adalah suatu perencanaan yang sistematika tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tentang pegawai. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Next. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Windy. Faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor internal. Rencana strategis, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, dan rencana organisasi dan tugas pekerjaan. Ada juga faktor internal berdasarkan sistem. Yang pertama, sistem informasi manajemen dan organisasi. Yang kedua, sistem manajemen keuangan. Yang ketiga, sistem marketing dan pemasaran. Dan yang keempat adalah sistem manajemen pelaksanaan. Faktor eksternal perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, situasi ekonomi. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga, politik. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, teknologi dan pesaing. Faktor internal dan eksternal di atas saling berinteraksi dan mempengaruhi. Perencanaan SDM harus bertitik tolak dari pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga,
merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mila. Pengertian recruitment. Recruitment adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat atau attract pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Dari Sudiro tahun 2011. Dari Marwansyah tahun 2012, yaitu proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Rekrutmen menurut Matthias dan Jackson tahun 2001 adalah suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga pekerja yang berkualifikasi pada bidangnya yang akan dipekerjakan di suatu perusahaan atau lembaga. Pandangan ini sejalan dengan Irawan dan kawan-kawan pada tahun 1997 bahwa rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada lembaga atau instansi. Tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di suatu perusahaan untuk waktu yang lama. Tujuan rekrutmen menurut Henry Shimamura pada tahun 1997 yaitu yang pertama, untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Dan yang kedua, tujuan pasca pengangkatan atau post hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effect, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya rekrutmen. Kondisi ekonomis negara secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih bidang teknologi komputer atau bidang cellular engineering. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Suatu perusahaan akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus. Sehingga the best graduates akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Contoh Astra atau Microsoft. Tahapan dalam proses rekrutmen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun jika ada, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job
specification sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan yang harus dibuat secara hati-hati dan jelas semungkin agar dalam penerapannya tidak ditemui berbagai keracunan dan mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang lebih direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Terdapat metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup yaitu perekrutan itu harus diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. Metode terbuka adalah perekrutan tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas di masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang akan masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas menjadi lebih besar. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan, yaitu mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk melanjutkan proses tahap seleksi. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Pelaksanakan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis yang tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibanding jumlah jabatan yang akan diisi. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup dan tugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan tertentu, maka selanjutnya dipersiapkan penawaran kerja. Kegiatan pada tahap ini adalah mempersiapkan perjanjian kerja KKP, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Yang ke-8, mulai bekerja. Setelah kandidat menerima penawaran kerja sehingga pada saat bersangkutan sudah menjadi pegawai, maka masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Next. Kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi perminatan bisnis lingkungan dan organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Agar produktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan sejumlah pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan pegawai atau perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan cara rekrutmen. Berbagai kendala yang dijumpai dalam rekrutmen adalah salah satu dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan pencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.